Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo. Welcome to Black Life Beyond the Garage. Oke Black Pals, kita semua dari BX Crew ternyata sekarang lagi ada di Bilangan, Jakarta Timur. Ini sebuah tempat yang cukup senior di dunia modif, di mana tempat ini biasanya mempunyai prestasi yang baik dan terbukti menelurkan banyak sekali jagoan-jagoan modifikasi, terutama yang catnya bagus-bagus. Pasti Black Pals penasaran karena tempat ini selain senior, garapannya juga bagus, prestasinya bagus. Dan pasti Black Pals pada penasaran. Untuk lebih jelasnya, kita akan segera sambangi yang punyanya. Oke, ikutin gue ya. Nah bro, sebelum kita ngobrol banyak nih, ini Black Pals ini pasti penasaran, belum tahu siapa, dari mana, boleh dong kenalin? Ya, nama saya Muhammad Haris dari Brilliant Motor. Kalau untuk IG-nya kita ada di Brilliant_Motorsport Jakarta. Brilliant_Motorsport Jakarta? Iya. So Black Pals jangan lupa follow ya, langsung DM tanya-tanya aja. Sip. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut, ini Black Pals penasaran nih, ini Brilliant udah berapa lama sih, sejarahnya gimana, bisa ceritain secara singkat nggak? Ya, kita berdiri mulai 2002. 2002, oke. 2002, mulai jalannya itu aktif 2003. Oke. Awalnya bengkel repair untuk umum, tapi berjalan waktu tuh lebih banyak ke modifikasinya. Oh, dalam jalan waktu lebih banyak di modifikasinya. Iya, itu mulai 2003-an itu lah ya? Iya, modifikasi mulai 2004-an. Oh, 2004-an lah ya? Itu kenapa kok akhirnya menarik? Maksudnya awalnya umum, terus akhirnya pengen spesialisasinya ke modifikasi itu 2004. Kenapa tuh? Mungkin cuman pengen apa namanya hasrat pribadi ya kali ya. Gitu ya. Ke dunia itu. Gitu. Akhirnya nyemplung. Gitu ya. Akhirnya nyemplung. Ini kan kalau kita ngomong perkembangan dunia modifikasi sekarang nih, ya dari dulu lah, itu kan cat itu kan eksterior itu kan satu poin yang nggak bisa kita lepasin begitu aja ya. Iya. Nah, ini kan apa sih yang bikin rahasia suksesnya Brilliant? Soalnya kan kalau udah cat garapan Brilliant udah kayak udah deh, gitu kan. Udah pasti becek gitu kan. Udah pasti kinclong, udah pasti tanda kutip bener gitu. Bisa ceritain nggak sih kenapa bisa begitu? Iya, pastinya sih doa dulu awalnya. Oh, doa dulu ya? Iya, supaya dilancarkan semuanya. Supaya jalannya lempeng. Oke. Ya kan? Yeah. Kemudian kita kerja sesuai dengan standar. Standar, standar ilmunya di dunia ini. Dunia cat gitu, Jadi kalau kita sudah sesuai SOP, insya Allah hasilnya akan maksimal. Maksimal gitu ya? Iya. Nah, itu kan suka banyak nih, gue punya pengalaman pribadi juga. Misalnya baru ngecat, udah jadi, ngecatnya juga nggak sebentar-sebentar amat ya, kurang lebih ya 3-4 minggu gitu ya. Tapi ternyata nggak sampai setahun, itu catnya udah butek gitu. Butek ya. Nah itu tuh kenapa sih bisa begitu? Soalnya mungkin Black Pals juga pernah penasaran tuh. Oh iya, sebetulnya kalau kita mau ngecat itu merek apapun, nggak masalah. Nggak masalah. Merek apapun bebas nih ya, ya. Dari cat merek apapun, harganya yang mau pakai bahan premium atau yang middle gitu, sebetulnya hasilnya mestinya bagus. Mestinya bagus. Yang kebanyakan bikin gagal itu dalam tempo sebulan atau kurang dari sebulan, itu sepertinya drop atau nisep ya, istilahnya gitu, absorb gitu ya. Betul, itu biasanya pondasinya yang gagal. Oh, pondasi catnya. Iya, pondasi catnya. Jadi pondasi cat itu kita bisa mulai misalkan dari mobil yang di Krok Total itu. Ada anti karatnya, etching primer. Terus ada dempul putih. Nah, yang megang kunci ini filler namanya. Oh, jadi setelah primer, dempul putih, nah ini filler nih. Ini salah satu kuncinya nih ya? Iya, di filler. Biasanya gagalnya itu aplikasi filler. Oh, aplikasi filler itu terlalu terburu-buru atau tidak detail mungkin ya? Biasanya pada saat proses pencampuran filler dengan hardenernya itu nggak sesuai pakai takaran pas. Oh, takarannya nggak sesuai rumus lah gitu ya? Benar, tidak sesuai anjuran dari pabrik. Oh, tidak sesuai dengan anjuran yang punya barang lah ibaratnya. Iya, gitu. benar. Berarti masing-masing merek punya standar beda-beda nih? Masing-masing, iya betul. Ada yang 2:1, ada yang 3:1. Tergantung tapi umumnya apalah gitu ya? Umumnya untuk filler itu 2:1. Umumnya 2:1. Iya, ini menarik banget soalnya pas
kalau Black Pals lihat nih, masuk gerbang sini buka pintu langsung ada mobil putih kinclong banget nih. Langsung bahaya nih. Nah, ini kalau kita ngomong bahas project, ini sekarang Brilliant lagi project apa nih lagi rame nih, Bro? Iya, kalau kita nih sebetulnya 5 tahun ke sini nih Ke belakang. mulai ada pergeseran sih. Oh, ada pergeseran? Iya, trennya dari yang tadinya bengkel modifikasi, sekarang lebih ke restorasi sama repair. Nah, bengkel restore dari repair itu kan berarti kan skillnya berarti udah ya nggak boleh dibilang rata-rata lah, pasti di atas rata-rata dong karena restore kan ya. Restore ya. Apalagi udah terima mobil-mobil yang sepuh-sepuh gitu. Tua-tua. Tua-tua. Nah, ini Black Pals bisa dilihat di sini ada satu Celica. Itu Celica GT bukan sih? Ini basicnya ST. ST tapi ya. Tampilannya dirubah ke GT. Ya. Nah, ini prosesnya mau diapain nih rencananya kalau Celica itu? Kalau yang ini sebetulnya udah jadi. Udah jadi, oke. Cuman dia kembali lagi ada beberapa yang mesti di repair gitu kayak nabrak kemarin. Oh, nabrak? Iya. Ini mobil harian? Mobil harian katanya sih. Katanya. Serem banget ya. Nah, kita bisa lihat ke sana aja, Bro? Oh, boleh. Oke, sambil kita cek ya. Iya. Nah, Bro, berarti ini kan Celica ST jadi GT Look gitu ya? Ya, benar. Tapi belum semua katanya? Hampir. Hampir semua? Hampir semua. Tinggal lampu belakang aja. Cuman kata ownernya nggak dipasang dulu. Soalnya takut kalau ada accident. Oh, takut ya. Tetap hati-hati karena barangnya udah rare banget ya? Barangnya langka. Nah, ini kalau bicara soal tadi kan lu bilang kan ngarahnya udah 5 tahun terakhir ke restore dan repairing ya? Iya. Nah, ini kalau untuk restore kan sebenarnya kalau menurut gue sih butuh kesabaran yang ekstra gitu kan karena aplikasinya beda dengan mobil baru pastinya kan. Ini tantangannya kalau kita ngomongin Celica, salah satu tantangannya apa? Sebetulnya mobil ini sih partsnya masih banyak diproduksi ya. Oh, partnya? Iya. Di Jepangnya sana? Di Jepang, yang terdekat Thailand. Oh, Thailand masih ada lah ya? Banyak. Oh, banyak. Oke. Tantangannya memang di duitnya sih. Biaya gede banget. Gede gitu. banget Jadi, harganya. Kalau boleh tahu, emang bangun beginian tuh bisa ngerogoh sedalam apa sih? Mungkin gue bisa kasih sedikit sampel ya. Oke. Batch yang kecil-kecil itu. Oke, berapa? Satunya aja berapa? Ya, juta-juta. Oh, juta-juta ya? Satunya doang, tinggal dikali aja ya? Tinggal kali berapa banyak gitu. Nah, kita pindah dari Celica GT Look ini ke Grid Corolla. Grid Corolla, iya. Ini bisa diceritain nggak rubahannya apa aja nih, Bro? Kalau yang ini? Ini sama sih, restorasi juga. Restore ya? Kondisi mati. 4 tahun. 4 tahun. Terus kita hidupin lagi. Ganti warna. Paling ada penggantian headlamp. Oke, biar lebih ini ya, biar lebih seger lah ya. Biar lebih beda, segar juga. Terus grillnya pakai Sprinter. Oh, grill Sprinter. Bumper juga beda nih kayaknya. Kalau bumper hanya penambahan add-on aja sih. Add-on aja nih. Ini add-onnya ngambil desain apa? Desainnya dari nyontek Toyota Supra. Supra ya? Jadi Supra wannabe ke Grid Corolla. Nah, Bro, selain dua mobil ini, ada project-project lain yang sedang dikerjakan mungkin? Palingan ada beberapa restorasi ya, mobil-mobil lawas. Nah, bicara soal restore, kalau kita ngomong, anggaplah Corolla DX gitu. Corolla DX ya. Itu kalau masuk ke sini tuh berapa lama sih nge-restore? Anggaplah yang kita ngomong paling enteng lah, bahannya udah bagus, segala macam paling enteng. Sebetulnya gitu. Kalau restorasi asalkan yang penting awalnya itu harus ada parts-nya disediakan. Body parts-nya terutama ya? Body parts-nya lebih bagus lagi. Terus karet dan list itu wajib. Iya, wajib ada duluan. Karet dan list body ya? Iya. Itu sih wajib duluan. Emang susah-susah gampang. Itu jadi nyawanya juga itu ya? Iya, benar. Gitu. Karena kita kan juga harus setting body-bodinya ya, pakai karet segala macamnya, listnya, baru kita bisa tahap selanjutnya. Oh gitu. Itu berapa lama? 4 bulan? Tergantung kerusakan sih berapa parahnya, tapi kalau restorasi paling cepat semuanya ada ya 3-4 bulan. 3-4 bulan. Tuh Black Pals paling cepat. 3-4 bulan paling cepat. Karena kalau restore harus sabar. Beda sama cat siram doang. Beda. Jangan disamain. Hitungan minggu. Nggak bisa disamain. Tapi ini mata gue langsung kayaknya kekunci di ujung sana, kayaknya ada BMW lawas tuh. BMW lawas ya, 520 apa itu? 528? E28. E28 betul ya?
Kita bisa ke sana bahas ya? Ya. Oke, thank you. Nah bro, ini di belakang kita nih E28 nih. Iya. Ini berarti proses restore dong ya, as always ya. Udah bulan keberapa nih kalau kayak gini? Ini sebetulnya kita lagi ngumpulin partsnya dulu nih. Body partnya ya? List, karet-karet. Dan itu susah banget pasti. Susah banget dan alhamdulillah tapi udah Dapat satu-satu. Iya. Baru ya? Ada yang baru, ada yang copotan, kondisi second tapi masih bagus. Masih bagus ya. pakai. Iya. Luar biasa. Ini emang lagi hype banget ya yang tipe ini E28 ini Iya. ya. Soalnya kan setelah E30 untuk seri 3-nya dan E36 buat anak-anak drift gitu ya, yang manual tuh. Ini akhirnya kebagian juga ya. Kebagian. Walaupun Jadi banget, bagus untuk nggak terlalu banyak kayak yang main E30 sama E36 ya. Karena unitnya juga di Indonesia mungkin juga lebih dikit kan. Dikit karena udah hancur. Udah hancur ya. Iya. Aduh. Ini target masih berapa bulan lagi nih untuk jadi sempurna? Gue minta waktunya sih 4 bulanan ya. 4 bulanan ya. Oh, tadi nyebut 3 sampai 5 ternyata tengah-tengah ya. Cakep banget ya. Dilihat kondisinya ya. Ini udah epoxy berarti ya? Ini sudah epoxy. Udah epoxy ya berarti ya? Surfacer ya. Oh, jadi udah surfacer tinggal naik primary coat. Belum. Oh, belum. Kita mau setting body dulu Oke. sama pengelasan. Oh, setting body pengelasan baru next set lah ya. Berarti Baru 4 bulan lagi. gitu. Oh, udah jadi undang-undang BX-Exclusive. Oh iya, insya Allah pasti. Cakep. Ada. Nah, bro, ini mau nanya nih. Ini kan tadi kita udah bicara banyak soal restorasi nih. Buat Black Pel semua di sana. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatiin kalau buat restore tuh selain kesabaran gitu ya. Artinya selain sabar juga ya emang punya dana, tapi ada hal-hal lain nggak sih yang bisa lu ceritain sama kita gitu buat restore? Sebetulnya kalau untuk restorasi ini lebih ke menikmati prosesnya. Oke, menikmati proses. Iya, menikmati karena prosesnya. itu yang nggak bisa dibayar pakai uang kayaknya ya. Iya, itu ada kepuasan tersendiri buat si owner. Ya, betul ya. Iya. Bicara soal tren nih. Ini kan kita ngomongin lu udah 20 tahun lu berkecimpung di dunia modif dan custom gitu. Lu lihat nggak tren-tren akhir-akhir ini tuh gimana sih kalau dunia cat gitu? Warna atau shape bodinya gimana, itu ada tren baru lagi atau gimana menurut lo? Sebetulnya tren itu muter-muter gitu aja sih sebetulnya. Kayak fashion gitu ya? Kayak fashion. Jadi warna-warna solid tuh balik lagi yang tahun-tahun 70, 80. Yang muda-muda yang pastel-pastel tuh ya? Iya, dicari lagi tuh kode-kode itu. Iya. Oh, dulu Kayak mungkin gitu. 5 tahun ke belakang atau sebelumnya warna itu malah nggak dicari lah ya, nggak laku lah ibaratnya gitu ya? Iya, nggak dilirik. Nggak dilirik ya? Sekarang malah diambil-ambil lagi gitu ya? Iya, dulu kan sempet trennya tuh warna-warna candy, Iya, benar. warna-warna tricot kayak gitu ya. Bunglon ya? Bunglon udah tinggalin. Udah tinggalin lagi sekarang? Udah tinggalin. Oke, jadi sekarang ke solid. Sekarang warna-warna solid diaplikasikan ke mobil-mobil baru. Oh, Iya. mobil yang baru, yang grace, bahkan supercar malah ya gitu ya ibaratnya ya. Mobil-mobil eksotis baru lah gitu Iya, ya. iya. Itu jadi solid gitu. Iya, ada warna-warna solid lagi. Luar biasa ya. Kalau bicara soal tadi solid, betul nggak sih aplikasi solid itu lebih mudah dibanding Candy? Apa sama aja sih sebenarnya, bisa cerita nggak? Kalau candy stepnya beda ya, lebih rumit. Oke, Candy lebih rumit. Iya, candy lebih rumit. Kalau warna solid itu nggak serumit warna-warna tricot, candy kayak gitu ya. Gitu ya. Lebih praktis ya, lebih mudah aja gitu mungkin ya itu ya aplikasinya gitu. Iya, lebih mudah karena stepnya juga lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih sedikit gitu. Oke. Nah, ini kita udah ngomongin E28. Ini salah satu mobil Honda yang paling dicari di Indonesia. Waduh, itu Estilo. Estilo. Bangun juga nih sih. Ada. Kita bahas sana ya? Iya. Oke. Nah, tadi E28, sekarang Estilo. Ini Estilo juga di restore. Estilo restore. Ini udah abis-abisan nih, udah croc body, angkat body semua ya? Iya. Ini udah sampai proses apa nih kalau yang ini? Sebetulnya udah beres ya bodinya. Body udah beres. Kita Setting setting udah semua. Udah semua. Tinggal naik ke set. Enggak, kita mau ngerjain bagian kolongnya dulu. Oh, kolongnya dulu. Itu di apa? Di anti karat segala macam? Rencananya mau diwarnain satu body juga.
Oh, jadi atas bawahnya Iya. satu body sama. Atas bawahnya sama, rencananya sih begitu, kita lagi bikin roti seri. Oke. Nah, kalau boleh tahu, apakah warnanya solid juga seperti tren sekarang atau enggak? Enggak, yang ini orangnya pengen warnanya tuh warna-warna kekinian. Oh, warna kekinian. Seperti apa tuh warna kekinian? Warna-warna mobil baru ya. Warna mobil baru justru. Iya. Yang biasanya main partikel gitu. Tapi by the way, Black Pels, tadi kalau katanya Aris dari Brilian, kalau mau nge-restore mobil, itu harus nikmati prosesnya. Iya. Hunting unitnya, acak-acak marketplace kan. Hunting part 2-nya adalah body ya, partnya ya. Lampunya kalau pecah diganti, cari yang orisinil, kalau yang copotan dicarinya harusnya masih bagus, list body, list kaca, dan lain-lain ya. Prinsipnya harus sabar dan nikmatin. Betul, tapi yang paling utama Apa? budgeting. Oh, budgeting. Tapi Jadi, budgeting itu penting ya? Budget itu penting. Oke. Itu di awal. Oke. Jadi pada saat nanti part sudah ada, kita tinggal ngambil tabungan. Oh, jadi akhirnya dari kesabaran semua, manajemen budgeting juga menjadi suatu hal yang nggak boleh dilupain ya. Betul, nomor 1. Nomor 1. Oke, Black Pels, kayaknya cukup sampai di sini aja ngobrol bareng Brilian. Terima kasih. Sama-sama. Bro. Sukses terus, sehat ya. Amin, doa yang sama. Amin. Tetap pantengin terus channelnya blackexperience.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk komen di bawah untuk isi bengkel apa yang akan kita kunjungi berikutnya. Suggest aja pokok bahasa seperti apa. Ntar Babang Mimin BX akan segera balas ya. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini dari dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.